Oke, kita mulai saja, yaitu menghitung pH basa kuat dengan rumus-rumus seperti ini. Ya, rumus ini dulu sudah pernah saya perkenalkan pada video kekuatan asam dan basa, yaitu bagaimana cara menghitung konsentrasi OH pada basa kuat dan basa lemah. Nah, untuk menentukan pH basa kuat, terlebih dahulu kita harus mencari konsentrasi OH-, yaitu dengan persamaan B sama dengan MB, di mana B ini adalah jumlah OH atau valensi basa, sedangkan MB adalah konsentrasi molar. Ya. Jadi tanda kurung siku di OH ini adalah dibaca konsentrasi, di mana konsentrasinya adalah polaritas, gitu ya. Nah, kemudian rumus POH-nya yaitu POH sama dengan min log OH. Jadi sebelum kita menghitung pH harus mencari dulu POH. Sedangkan pH-nya adalah 14 dikurangi POH. Nah, ini rumus-rumusnya. Oke, kita langsung ke contoh-contoh soalnya saja. Ya, kita mulai contoh soal yang pertama. Hitunglah pH larutan dari 100 ml larutan barium hidroksida BaOH2 0,002 M. Yang kedua, 3,7 gram CaOH2 kalsium hidroksida dalam 500 ml larutan jika diketahui ArCa-nya 40, ArO-nya 16, ArH-nya sama dengan 1. Oke, kita mulai yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama ini sudah diketahui konsentrasi molarnya. Berarti kita tinggal menghitung konsentrasi dari OH- ya. Dimana kalau kita buat reaksi ionisasinya, BaOH2 akan menghasilkan ion OH-2 ya. Sehingga kita bisa hitung konsentrasi OH- sama dengan B kali M. B-nya berarti 2 kali 0,002 ini 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat 3. Lalu kita hitung POH-nya. Nah, POH-nya yaitu min log konsentrasi OH- berarti sama dengan min log 4 kali 10 pangkat 3, hasilnya 3 min log 4. Lalu kita hitung pH-nya, yaitu pH-nya adalah 14 min POH. Ini 14 dikurangi 3 min log 4. Jadi ini jangan dihitung dulu nilainya, biarkan berbentuk log seperti ini saja. Nah, kemudian 14 dikurangi 3 itu 11, min dengan min menjadi plus log 4. Nah, dimana log 4 ini bisa diubah menjadi log 2 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 11 plus 2 log 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang B. Nah, yang B ini belum diketahui konsentrasi molarnya. Berarti ini harus diubah dulu menjadi molaritas, atau kita mencari dulu konsentrasi molaritasnya. Dengan persamaan M sama dengan G per MR kali 1000 per mililiter. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya, berarti gramnya adalah 3,7 per MR-nya. Kalau kita hitung, MR-nya adalah 74 kali 1000 dibagi 500 mili, hasilnya 0,1 M atau 10 pangkat min 1. Nah, selanjutnya menghitung konsentrasi ion OH-nya. Terlebih dahulu kita buatkan reaksi ionisasinya. Nah, CaOH2 ini akan menghasilkan OH sebanyak 2. Di sini OH-nya ada 2, sehingga bisa kita hitung konsentrasi OH-nya adalah B kali MB, B-nya 2 kali 10 pangkat 1 atau 0,1 tadi. Nah, kemudian bisa kita tentukan POH-nya, berarti min log OH- atau min log 2 kali 10 pangkat min 1, hasilnya 1 min log 2. Nah, selanjutnya bisa kita cari pH-nya, yaitu 14 dikurangi POH, berarti 14 min 1 min log 2. 14 dikurangi 1, 13, min dengan min plus menjadi 13 plus log 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya,
sebanyak 10 ml larutan barium hidroksida 0,005 M ditambah dengan 90 ml air, pH larutan tersebut berubah dari berapa menjadi berapa. Nah, berarti kalau kita perhatikan pada soal ini ada dua kondisi ya. Kondisi sebelum ditambah air dan kondisi setelah ditambah air. Maka kita harus menghitung dua kondisi tersebut ya. Dia menghitung pH pada dua kondisi tersebut. Yang pertama, kita akan menghitung konsentrasi OH- dulu pada kondisi 10 mili konsentrasinya 0,005 M. Jadi sebelum ditambahkan air atau sebelum pengenceran gitu ya. Nah, ion OH- dapat kita hitung dengan rumus B kali MB, berarti B-nya adalah 2, banyaknya OH-nya 2 kali 0,005 itu 5 kali 10 pangkat 3, hasilnya 10 pangkat min 2M. Selanjutnya menghitung POH dan pH sebelum ditambahkan 90 ml air. Nah, kita hitung dulu POH-nya ini berapa. Itu POH-nya yaitu min log OH- berarti min log 10 pangkat min 2, hasilnya 2. Dan bisa kita tentukan pH-nya berarti 14 dikurangi POH atau 14 kurangi 2 hasilnya 12. Jadi jawabannya antara C dan D ini ya. Nah, kemudian kita menghitung konsentrasi ion OH- pada kondisi yang kedua, yaitu setelah ditambah 90 ml air. Berarti kondisi yang kedua volumenya menjadi 100. Itu dengan menggunakan persamaan pengenceran ya. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Berarti V1-nya adalah 10, VM1-nya 5 kali 10 pangkat min 3, nah ini 0,005. Kemudian V2 nih volume setelah ditambahkan 90 berarti menjadi 100 kalikan M2. Nah, M2-nya kalau kita hitung hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 M. Nah, dari sini kita bisa hitung konsentrasi OH-nya dengan persamaan B kali MB, berarti sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat 4, hasilnya 10 pangkat min 3M. Nah, baru kita hitung POH-nya. POH-nya hasilnya adalah 3, berarti pH-nya adalah 14 kurangi 3, hasilnya 11. Nah, perhatikan di sini pH-nya berarti berubah dari 12 menjadi 11, turun 1. Jadi bisa kita simpulkan jika basa kuat diencerkan 10 kali, nah ini berarti dari 10 menjadi 100, berarti 10 kali, maka pH-nya akan turun menjadi 1 satuan. Ya. pH-nya menjadi turun 1 satuan. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebanyak 50 ml larutan KOH 0,02 M dicampur dengan 50 ml larutan BaOH2 0,02 M. pH campuran larutan tersebut adalah berapa? Nah, di sini ada campuran tetapi basanya berbeda ya. Yang pertama ini jumlah OH-nya 1, sedangkan basa berikutnya jumlah OH-nya ada 2. Nah, kalau menemukan soal campuran seperti ini, maka kita harus menghitung jumlah mol ion OH di masing-masing senyawa basa tersebut. Ya. Yang pertama menghitung jumlah mol ion OH dari KOH. Menghitung jumlah mol ion OH dari KOH dulu dengan persamaan B sama dengan MP kali volume. Jadi kalau molaritas dikalikan volume itu hasilnya adalah mol. Nah, tergantung volumenya. Kalau volumenya mililiter maka nanti hasilnya adalah milimol. Nah, berarti di sini jumlah OH-nya KOH itu 1 kali konsentrasinya dikalikan volumenya 50 ml. Sehingga hasilnya 1 milimol. Nah, jadi di sini mililiter maka hasilnya menjadi milimol. Berikutnya menghitung jumlah mol ion OH- dari BaOH2. Nah, dengan persamaan B MP kali volume sama, di mana B-nya ada 2,
konsentrasinya 0,02 M dikalikan volumenya 50 hasilnya 2 milimol. Ya. Jadi sekali lagi kalau molaritas dikalikan dengan volume hasilnya mol ya. Kalau volumenya mili ya mol, kalau volumenya liter ya langsung mol. Selanjutnya kita menghitung mol OH- gabungan. Berarti 1 milimol ditambah 2 milimol hasilnya 3 milimol. Selanjutnya kita hitung konsentrasi ion OH- total. Jadi setelah kita jumlahkan OH-nya kita hitung konsentrasinya. Di mana konsentrasi molar itu rumusnya adalah mol per liter atau milimol per mililiter. Nah, karena di sini diketahui volumenya mililiter ya, berarti kita pakai yang mililiter saja, berarti 3 milimol per 100 mililiter. Jadi 50 ditambah 50. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 2M. Sehingga dari sini kita bisa menghitung pOH-nya. Itu pOH-nya berarti min log OH min, itu min log 3 kali 10 pangkat 2 hasilnya 2 min log 3. Selanjutnya bisa kita tentukan pH-nya 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 2 hasilnya 12. Min dikurangi min menjadi plus log 3. Jadi jawabannya adalah 12 plus log 3, itu pilihan C. Contoh soal selanjutnya. Larutan NaOH memiliki pH sama dengan 12. Jika massa molar NaOH sama dengan 40 gram per mol, tentukan massa NaOH yang dilarutkan ke dalam 4 liter larutan tersebut. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah massa. Massa itu adalah gram, ya. Sedangkan data yang ada di sini adalah pH dan massa molar. Massa molar itu apa? Mari kita bahas. Karena datanya pH, maka karena ini larutannya basah ya, karena NaOH ini basah, maka pH ini diubah dulu ke pOH. Dengan persamaan pOH sama dengan 14 dikurangi pH ya, 14 dikurangi 12 berarti hasilnya 2. Kemudian bisa kita hitung, berarti konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 2. Nah, kemudian dari sini konsentrasi OH- ini kita gunakan untuk mencari data yang lain. Nah, berdasarkan persamaan reaksi ionisasi dari NaOH, ini bahwa NaOH ini sebanding dengan OH-. Jadi kalau konsentrasi OH-nya 10 pangkat 2M, maka konsentrasi dari NaOH-nya juga 10 pangkat 2M. Karena perbandingan koefisiennya 1 dibanding 1. Jadi berdasarkan reaksi ionisasi NaOH, maka konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi NaOH sama dengan 10 pangkat min 2M. Selanjutnya dari konsentrasi ini kita bisa menghitung berapa mol NaOH dengan persamaan bahwa M adalah mol per liter, maka mol sama dengan M kali liter. Sehingga mol NaOH sama dengan yaitu 0,01 M. Jadi dari sini 10 pangkat min 2 ini 0,01 M kali 4 liter. Volumenya adalah 4 liter. Hasilnya 0,04 mol. Nah, kemudian kita bisa menghitung massa NaOH dari persamaan ini, bahwa mol sama dengan gram per mr, sehingga gram ini sama dengan mol kali mr. Nah, mr-nya ini berapa? Sini ada keterangan massa molar adalah massa 1 mol zat yang nilainya sama dengan massa molekul relatif. Ini karena diketahui massa molarnya NaOH 40, berarti mr-nya juga 40. Nah, dari sini bisa kita hitung berapa massa NaOH. Berarti gram NaOH sama dengan 0,04 kali 40 hasilnya 1,6 gram. Gitu ya. Contoh soal berikutnya, sebanyak 0,1 gram elektrolit dengan rumus MOH berarti basa
dilarutkan dalam air sampai volumenya 250 ml sehingga terbentuk larutan dengan pH sama dengan 12. Jika MOH ini terionisasi sempurna, maka massa atom relatif atau ARM adalah berapa? Nah, jadi di sini variasi soal ini pH ya, diketahui pH, tapi digunakan untuk menghitung AR dari elektrolit atau basa MOH. Jadi di sini logat MOH ini tidak diketahui, kita harus mencari berapa AR. Oke, karena di sini ada keterangan terionisasi sempurna, maka MOH ini jelas adalah basa kuat. Sehingga kita ubah pH-nya, pH 12, berarti POH-nya adalah 14 dikurangi 12 hasilnya 2. Sehingga konsentrasi OH- hasilnya adalah 10 pangkat min 2M. Nah, karena terionisasi sempurna, kita buatkan reaksi ionisasinya ya, MOH berarti menghasilkan OH sebanyak 1. Nah, dari sini dari persamaan reaksi ionisasi kita bisa tentukan berapa besarnya molaritas dari MOH. Nah, sehingga berdasarkan reaksi ionisasi basa kuat MOH ini, besarnya konsentrasi OH- sama dengan molaritas MOH. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 2M. Jadi molaritas dari MOH 10 pangkat min 2M. Nah, dengan persamaan molaritas M sama dengan gram per mR kali 1000 per mililiter, nah, maka kita bisa menghitung mR-nya berapa ya. Di sini molaritas basanya adalah 0,01, 10 pangkat min 2, gramnya adalah 0,1 gram, kemudian volumenya adalah 250. Nah, kita bisa menghitung berapa mR-nya. Sehingga kalau kita hitung mR-nya ketemu 40. Nah, selanjutnya bahwa mR ini adalah jumlah dari AR ya. Jadi kalau kita hitung maka 40 ini sama dengan jumlah dari ARM ditambah ARO ditambah ARH. Mana ARO oksigen ini kalau kita lihat di SPU itu ada 16, sedangkan ARH itu 1, sehingga ARM-nya bisa kita hitung jumlahnya adalah 23. Nah, ARM-nya ketemu 23. Jadi jawabannya adalah pilihan C. Contoh soal berikutnya, sejumlah kristal NaOH dengan massa rumus 40 dilarutkan dalam air sehingga didapat larutan dengan volume 100 ml. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan air lagi sampai volume 10 liter, didapat suatu larutan dengan pH 11. Maka massa kristal NaOH yang dilarutkan adalah berapa? Berarti kita akan menghitung berapa massa kristal NaOH yang dilarutkan. Nah, berarti di sini ada dua kondisi. Untuk mempermudah pembahasan soal ini, saya buatkan ilustrasi dengan gambar saja. Di sini kondisi yang pertama, sejumlah gram NaOH dilarutkan dengan air sebanyak 100 ml, gitu ya. Kemudian kondisi yang kedua, ditambahkan air di gram ini. Jadi 10 liter, pH-nya sama dengan 11. Berapa massa gram yang dilarutkan? Oke. Nah, karena datanya di sini adalah pH pada kondisi kedua, maka dari data ini yang harus kita olah dulu ya. Yang pertama berarti menghitung konsentrasi ion OH- pada kondisi pH 11 setelah ditambah air ini ya. Berarti konsentrasi OH-, nah karena pH-nya 11 maka pOH-nya 14 dikurangi 11 3. Konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 3M. Kemudian setelah itu menghitung konsentrasi ion OH- awal. Nah, menghitung konsentrasi OH- ini dengan rumus pengenceran karena ini kan kondisinya diencerkan. Itu dengan persamaan V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Ya, jadi V1-nya adalah 100 mili
100 ml ini sama dengan 0,1 liter kali M1. M1 akan kita cari, sedangkan V2 nya adalah 10 liter kali M2 nya tadi ketemu molaritas basanya yaitu 10 pangkat min 3M, molaritas dari ion OH- ya, sehingga hasilnya adalah 0,1. Jadi konsentrasi OH- mula-mula adalah 0,1 molar. Selanjutnya menghitung mol ion OH- atau NaOH mula-mula. Jadi mol OH- sama dengan 0,1 M kali 0,1 liter, yaitu 100 ml. Ini hasilnya adalah 0,01 mol. Nah, dari sini berdasarkan reaksi ionisasi, maka karena OH- yang diketahui, kita bisa menghitung mol dari NaOH dengan perbandingan koefisien ya. Di sini perbandingan koefisiennya 1:1, maka mol NaOH ini sama dengan mol OH-. Sehingga kita bisa menghitung massa NaOH adalah 0,01 mol kali mR-nya. mR-nya yaitu 40. Hasilnya adalah 0,4 gram. Pilihan yang B. Oke, selanjutnya kita akan menghitung pH dari basa lemah dengan rumus-rumus seperti ini, di mana rumus ini juga sudah saya perkenalkan dulu pada video kekuatan asam basa ya. Untuk basa lemah, cara menghitung konsentrasi OH- yaitu ada dua cara. Konsentrasi OH- sama dengan alfa kali Mb, yaitu derajat ionisasi dari basa lemah, atau bisa menggunakan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb-nya. Kb ini adalah tetapan dari basa lemah. Nah, kemudian dari dua persamaan ini kalau digabung akan menghasilkan persamaan derajat ionisasi sama dengan akar Kb kali Mb. Nah, untuk menghitung pOH-nya yaitu menggunakan rumus min log OH- dan pH-nya adalah 14 min pOH. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh-contoh soalnya ya. Oke, soal basa lemah. Hitunglah pH larutan dari 100 ml larutan amonia 0,1 M, Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Ya, pertama berarti kita menentukan konsentrasi OH- basa lemah karena di sini sudah diketahui molaritasnya. Jadi volume ini dihiraukan saja ya. Jadi kita langsung menentukan konsentrasi basa lemah karena molaritas sudah ada. Dengan persamaan karena datanya Kb, maka menggunakan rumus OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Kita masukkan ke persamaan berarti akar 1 kali 10 pangkat min 5 kali 0,1 yaitu 10 pangkat min 1. Itu akar ya. Berarti akar dari 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3M. Jadi di sini 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Akar itu adalah pangkat setengah, sehingga 10 pangkat min 6 setengahnya adalah 10 pangkat min 3. Sehingga bisa kita hitung pOH-nya adalah min log OH- sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Sedangkan rumus pH-nya, pH sama dengan 14 min pOH, hasilnya adalah 11. Jadi pH-nya adalah 11. Contoh soal berikutnya. Suatu basa lemah BOH 0,01 M mempunyai nilai pH 9 plus log 2. Hitunglah tetapan basa atau Kb dari basa tersebut. Nah, langsung saja. Karena di sini diketahui pH, sedangkan senyawanya adalah basa, maka ini harus diubah dulu menjadi pOH ya. Berarti yang pertama menentukan konsentrasi OH- dari basa lemah. Nah, pH 9 plus log 2. Nah, pOH-nya berarti 14 dikurangi 9 plus log 2. 14 dikurangi 9 itu 5. Min dengan plus hasilnya min 5 min log 2. Maka jika kita ubah log ini menjadi konsentrasi menjadi
konsentrasi OH- sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 molar. Selanjutnya kita hitung Kb dengan persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb kali Mb. Ya, 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan akar Kb kali 0,01. Nah, jika ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan kita kuadratkan, maka akarnya hilang. Ya, kita bisa menghitung Kb. Kalau kita hitung, Kb-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8. Contoh soal berikutnya, larutan NH4OH memiliki molaritas 0,05 m. Jika Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5, maka derajat ionisasi alfa dari NH4OH ini berapa? Nah, di sini diketahui datanya adalah molaritas dan Kb, yang ditanyakan adalah alfa. Maka kita bisa hitung berapa besarnya alfa dengan persamaan alfa sama dengan akar Kb kali Mb. Ya, sama dengan akar dari 2 kali 10 pangkat min 5, Mb nya adalah 0,05. Hasilnya adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 4. Akar adalah pangkat setengah, sehingga akarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 atau 0,02. Hasilnya adalah kalau dijadikan persen jadi 2%. Contoh berikutnya masih basa lemah. Ya, suatu basa lemah LOH mempunyai pH sama dengan 10 plus log 5. Kb-nya 2,5 kali 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi basa lemah tersebut adalah berapa? Jadi kita disuruh mencari Mb. Yang pertama, kita menentukan konsentrasi OH- dari basa lemah. Ya. Nah, di sini pH 10 plus log 5 ini diubah dulu menjadi pOH. Berarti pOH-nya adalah 14 dikurangi pH. 14 dikurangi 10 plus log 5. 14 kurangi 10, 4. Min dengan plus hasilnya min. Jadi 4 min log 5. Ya, konsentrasi OH- kalau lognya kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. Ini konsentrasi OH-nya. Sehingga dengan persamaan OH- sama dengan akar Kb kali Mb, kita bisa menentukan berapa Mb. Kita masukkan dulu ke persamaan. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan akar dari Kb itu 2,5 kali 10 pangkat min 5 dikalikan Mb. Jika kedua ruas kita kuadratkan, maka tanda akarnya akan hilang. Jadi 5 kali 10 pangkat 4 kuadrat sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 kali Mb. Nah, dari sini kita bisa menghitung Mb. Hasilnya kalau kita hitung adalah 0,01 molar. Jadi hasilnya Mb sama dengan 0,01 m. Jawabannya yang A. Contoh soal selanjutnya, larutan NH4OH 0,1 m mempunyai pH 11. Diencerkan dengan air 100 kali. Maka pH larutan setelah diencerkan ini berapa? Jadi di sini ada dua kondisi ya, jadi pengenceran. Oke, kita bahas. Yang pertama yaitu menentukan konsentrasi OH- dan Kb sebelum diencerkan. Jadi kita mencari data konsentrasi OH- dan Kb ya sebelum diencerkan. Rumusnya dari sini datanya adalah pH sama dengan 11. Berarti pOH-nya 14 dikurangi 11, 3. Konsentrasi OH-nya berarti 10 pangkat min 3M. Nah, kemudian untuk menentukan Kb kita menggunakan persamaan OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Kita masukkan persamaan. Kalau kita hitung nih ya, ini kita kuadratkan, maka akarnya hilang, maka Kb-nya akan ketemu 10 pangkat min 5. Kb ini nanti digunakan untuk perhitungan pada kondisi setelah diencerkan ya. Selanjutnya menentukan konsentrasi NH4OH setelah diencerkan. Kita misalkan volume awal yaitu A liter, volume kedua setelah diencerkan 100 kali berarti
A liter. Jadi volume awalnya A liter, maka volume setelah pengenceran 100 A liter. Dengan persamaan pengenceran P1 kali M1, P2 kali M2 kita masukkan, nah, maka akan dihasilkan M2 nya adalah 10 pangkat N. Jadi dengan persamaan ini kita hitung M2, molaritas NH4 molar setelah diencerkan 10 pangkat N. Ya. Selanjutnya menentukan konsentrasi OH- dan pH setelah diencerkan. Ini kan konsentrasi basanya. Sekarang kita hitung konsentrasi OH-nya. Jadi dengan persamaan ini konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Nah, Kb-nya sudah kita cari di awal, yaitu 10 pangkat min 5. Mb-nya adalah 10 pangkat min 3. Konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3. Ini Kb kali Mb ya, hasilnya adalah 10 pangkat min 4M. Sehingga kita hitung pOH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. Sehingga pH-nya adalah 14 kurang 4, 10. Nah, perhatikan di sini pH-nya menjadi 10. Jadi dari 11 turun menjadi 10, turun 1 satuan kalau diencerkan 100 kali. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa larutan basa lemah pH-nya akan turun setengah jika diencerkan 10 kali. Jadi jika diencerkan 100 kali pH-nya akan turun 1 satuan. Dimana di sini dari 11 turun jadi 10 karena diencerkan 100 kali. Itu kira-kira ya. Oke, demikian tadi pembahasan tentang cara menghitung pH basa kuat dan pH basa lemah. Jika kalian ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke? Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.